Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin Wiola, mahasiswa semester 7 Prodi Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Jambi. Kali ini saya akan membuat suatu video tentang ekonomi makro. Berbicara seputar ekonomi memang tidak akan ada habisnya, karena memang ilmu ekonomi sangat luas, ditambah lagi dengan perkembangan yang cukup cepat dalam dunia ekonomi. Di dalam dunia ekonomi dikenal dua jenis studi ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam video ini saya akan membahas secara lengkap pengertian, tujuan, dan juga ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Dikutip dari buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi karya Tamrin, ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Ekonomi jenis ini juga bisa menganalisis tentang produsen secara keseluruhan, serta konsumen dan pengalokasian pendapatan dalam pembeli barang dan jasa. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro memiliki beberapa tujuan yang berdampak untuk suatu negara. Setiap tujuan dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu negara. Berikut beberapa tujuannya. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. Angka pengangguran yang tinggi di sebuah negara akan berdampak buruk untuk negara tersebut. Pengangguran yang tinggi akan menjadi beban ekonomi negara. Kebijakan ekonomi makro mengatur agar lapangan pekerjaan tercipta sehingga mampu menekan angka pengangguran dalam suatu negara. Yang kedua adalah produksi dalam negeri yang tinggi. Tinggi atau rendah suatu produksi dalam negeri tergantung pada investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, suatu negara harus memiliki investasi yang tinggi serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas, pendapatan juga akan meningkat dan produksi dalam negeri bisa ditingkatkan dengan baik. 3. Ekonomi yang stabil. Perekonomian yang stabil dalam suatu negara termasuk dalam tingkat pendapatan, lapangan pekerjaan, dan juga kestabilan harga barang dalam suatu negara. Ekonomi makro memiliki tujuan agar harga barang dan juga lapangan pekerjaan selalu stabil. Hal ini juga akan berdampak baik bagi suatu negara. Tujuan ekonomi makro yang keempat adalah neraca pembayaran akan seimbang. Setiap negara pasti melakukan transaksi dengan negara lain. Hal ini juga bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara. Maka dari itu, neraca pembayaran juga harus seimbang. Beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan, transaksi berjalan, dan lalu lintas moneter. 5. Pendapat penduduk yang merata. Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata. Pendapatan tersebut didapat baik dari pengolahan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di negara tersebut. Dengan pendapatan yang merata, maka kehidupan penduduk akan menjadi semakin baik, sehingga kualitas manusia dalam suatu negara akan menjadi semakin baik juga. Ruang lingkup ekonomi makro. Terdapat 3 ruang lingkup ekonomi makro, yaitu 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam ekonomi makro dijelaskan tentang seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan jasa. Ruang lingkup ekonomi makro ini memiliki beberapa jenis pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, 2. Pengeluaran pemerintah, 3. Pengeluaran perusahaan atau investasi, 4. Ekspor dan impor. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Ada 2 jenis kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi makro, yaitu 1. Kebijakan moneter, merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu negara. 2. Kebijakan fiskal, merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Ruang lingkup ekonomi makro yang terakhir adalah pengeluaran agregat. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menstabilkan pengeluaran agregat, pemerintah bisa menekan laju inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup ekonomi makro. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.